Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini. Kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama itu adalah dog yang gambar anjing. Itu kayak menggambarkan sosok guru, sosok yang akan membantu kamu semacam menginspirasi atau mentor atau membimbing kamu, memberikan masukan secara langsung maupun tidak langsung orang yang ada di sekitar kamu maupun orang-orang yang misalnya kamu lihat di sosial media kamu, dia kayak memberi pemahaman yang berbeda gitu. Dok juga berbicara tentang support system, orang-orang yang akan mendukung atau ada buat kamu, atau ada sebuah tema tentang support system ya. Misalnya ketika kamu butuh dibantu, atau kamu yang membantu orang lain. Lalu ini adalah crossroad, kayak aku melihat banget nih tema tentang kamu lagi mempertimbangkan sesuatu, mikirin sesuatu banget, misalnya memilih antara satu hal dan yang lainnya, kayak menimbang-nimbang sesuatu hal di persimpangan jalan atau banyak jalan terbuka, banyak kesempatan, banyak pintu terbuka buat kamu, terus kamu memilih nih jalan mana yang kamu pilih, jalan mana yang kamu tempuh, setelah ini kemana. Aku melihat tema itu signifikan banget ya di reading kamu. Terus misalnya kalau kamu sudah mencapai satu titik tertentu, setelah ini gue mau kemana gitu, apakah gue berada di zona nyaman gue, atau gue melakukan hal lain yang bisa membantu gue berekspansi lebih lagi. Ada tema seperti itu di reading kamu. Nah, The Sun ini menggambarkan kehangatan, optimisme, semangat, selalu ya, aku selalu melihat Sun itu di deck apapun, selalu mengindikasikan suatu hal positif gitu. Terus di pre-shuffle kamu juga ada Sun juga gitu. Jadi apapun gitu ya, misalnya kamu yang sedang berpikir menimbang-nimbang sesuatu hal ini, memilih hal yang mana, ibaratnya kalau kamu tadinya nggak tahu, sekarang udah tahu nih, udah mulai tercerahkan, udah mulai kelihatan nih hilalnya ke arah mana gitu. Terus juga ada suatu indikasi bahwa ada hal menyenangkan yang mau datang buat kamu di bulan Juli ini, ataupun bantuan-bantuan misalnya, atau hal-hal yang mau kamu manifest. Lalu juga yang oracle berikutnya adalah heart, ini Vesta itu berbicara tentang apa yang memanggil di hati kamu. Bisa jadi juga yang kamu pertimbangkan ini menimbang-nimbang antara melakukan sesuatu hal yang memanggil di hati kamu atau berbicara di hati kamu, sekaligus misalnya versus itu hal-hal yang praktikal, zona nyaman atau terasa aman gitu. Bisa jadi. Terus juga Vesta ini berbicara misalnya kamu berkontribusi untuk sesuatu hal, membantu orang lain, sampai gini, kamu boleh berkontribusi atau membantu orang lain atau ada buat orang lain atau apapun itulah konteksnya. Tapi jangan sampai kamu mengorbankan diri kamu gitu, kamu kehabisan tenaga, kamu nggak punya waktu untuk diri kamu, atau ada hal yang sebenarnya lebih penting jadi kayak lolos dari pandangan kamu gitu loh ya. Jadi buat skala prioritas misalnya, atau jangan sampai kamu kehabisan energi sendiri ya. Ini tema highlightnya buat kamu. Oke, yang pertama dari tarotnya tema kamu adalah The Moon gitu. Kayak The Moon ini biasanya kan aku bicara tentang alam bawah sadar, rasa takut, terus kekuatan di balik layar. Tapi kayak aku mendapatkan vibe dengan Moon ini kayak dengarkan intuisi kamu, dengarkan emosi kamu, kayak memproses emosi kamu juga bisa. Terus ini juga berhubungan dengan sosok perempuan, entah itu teman, kakak, pasangan, ibu, anggota keluarga, atau ini energi feminim kamu gitu ya. Kadang gini, kalau Capricorn itu aku melihatnya lebih bergerak dari energi maskulin ya, walaupun kamu perempuan kadang-kadang kamu lebih bergerak dengan energi maskulin kamu, di mana kamu lupa untuk jadi perseptif, untuk mengalir, untuk kadang-kadang chill, untuk punya wadah menerima, gitu. Itu yang kamu sering lupakan. Terus juga Mmm, kayak aku mendapatkan pesan mungkin ada sesuatu hal signifikan gitu ya di sekitaran bulan purnama, entah di bulan Juni atau di bulan Juli gitu. Mungkin ada sesuatu yang terungkap, mungkin ada suatu event signifikan, atau kamu tiba-tiba mendapat inspirasi di sekitaran bulan purnama. Nah, coba nih di bulan Juni, di bulan purnama kamu ada pemahaman apa atau ada momen apa, atau mungkin kamu bisa expect di bulan Juli gitu ya. Terus Four of Cups itu jadi blessing kamu. Biasanya Four of Cups itu kan energi kebosanan, energi apatis, atau kayak lagi merindukan seseorang, tapi ini posisinya di blessing kamu. Mungkin sekarang kamu udah tahu nih untuk memecah kebosanan kamu seperti apa, atau ada hal-hal semacam momen tidak terduga, atau ada orang yang reach out sama kamu. Terus juga ini berhubungan dengan mungkin ya ada bantuan gitu atau pintu terbuka buat kamu. Tawaran pekerjaan juga bisa, bantuan dalam konteks finansial gitu. Apa yang kamu misalnya usahakan selama ini atau kamu ingin wujudkan. Nah, kamu mmm, melihat gitu, ada yang berprogres, ada yang berjalan seperti maunya kamu, terutama hal-hal yang udah kamu usahakan, misalnya pengorbanan-pengorbanan yang kamu buat selama ini. Terus juga sebagian dari kamu tuh aku mendapatkan vibe bahwa ada yang mempertimbangkan hubungan dengan sosok perempuan signifikan gitu, misalnya pertemanan, anggota keluarga, kayak
kayak misalnya mulai mau membatasi atau memberi boundary gitu karena ada sesuatu yang nggak enak, mungkin orang ini jadi clingy atau memberatkan kamu atau udah vibe-nya toxic. Kayak jadi kamu mulai mikir-mikir nih mau diapain hubungan ini gitu ya. Misalnya pasangan hubungannya lagi di titik yang krusial atau misalnya pertemanan vibe-nya udah nggak enak. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin kamu berpikir ada hubungan tertentu dengan perempuan tertentu di hidup kamu yang lagi kamu pertimbangkan. Ya, lihat. Jadi kayak itu tadi, dari awal tuh temanya ada sesuatu yang kamu pikirin banget dan kamu di persimpangan jalan, itu yang pertama, skenarionya. Yang kedua, ada kayak pintu-pintu, kesempatan-kesempatan yang terbuka buat kamu, tinggal gimana kamu milihnya gitu. Ingat, ini waktunya kamu perseptif, dengerin apa yang berbicara di hati kamu, dengerin intuisi kamu bilang apa, ya itu yang kamu perlu belajar sih secara, apa ya, mungkin secara kamu berprogres dengan kehidupan, itu juga bagian dari PR kehidupan kamu. Terus lihat, tantangannya adalah Four of Swords gitu. Four of Swords itu energi pemulihan gitu ya. Mungkin sebagian memang ada momen kekecewaan, sebagian lagi memang lagi berprogres dengan kesehatannya gitu. Mungkin sempat sakit, mungkin ada anggota keluarga yang sakit, terus juga Four of Swords itu kan energi berpikir tadi. Memang ada tema untuk memikirkan sesuatu hal banget, antara melepaskan sesuatu, memberi batasan pada sesuatu dan seseorang, atau kayak kedepannya strategi gue ngapain gitu, apa yang gue pilih dengan kesempatan-kesempatan ini, pintu-pintu yang terbuka ini. Dan di waktu yang akan datang manifestasi magician gitu. Gini, dengan energi magician ini, energi manifestasi ini, kayak kamu belajar gitu. Untuk manifest sesuatu, kamu nggak perlu terus-terusan untuk melakukan sesuatu terus-terusan gitu. Ada yang momen dimana seperti kamu menerima, kamu mengalir, kamu surrender, kayak nggak perlu terus-terusan bergerak gitu loh untuk kamu manifest sesuatu. Nggak perlu terus-terusan bekerja atau kayak melakukan sesuatu secara konstan. Semoga ini bisa dipahamin ya gitu. Terus juga karena di sini aku mendapatkan tema untuk kamu butuh break, butuh istirahat, butuh menerima gitu atau menyiapkan wadah untuk menerima gitu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah lihat, advice kamu adalah Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini adalah energi stabilitas, energi keberlimpahan, bicara tentang keluarga juga bisa. Aku melihat ada tema juga tentang semacam public image kamu, kayak image kamu yang dipersepsi sama orang gitu. Mungkin ya kayak pertimbangan kamu untuk memilih hal-hal tertentu ini terhubung dengan image atau penilaian orang atau pendapat orang-orang tertentu, misal anggota keluarga. Jadi kalau anggota keluarga itu wajar ya, kalau memang kamu butuh proses lebih lama gitu untuk melakukan hal tertentu. Mmm, tapi bukan berarti gini, aku selalu bilang apapun yang kamu pilih sama hidup kamu itu hidup kamu, tapi nanti ketika kamu di ujung napas terakhir kamu, apakah ada hal-hal yang akan kamu sesali untuk kamu lakukan, tidak lakukan karena kamu baru nyadar gitu betapa singkatnya hidup ini, betapa kamu sudah melewatkan banyak hal hanya karena kamu mendengarkan misalnya pendapat orang-orang tertentu, even itu anggota keluarga kamu. Lalu yang berikutnya, aku mau kasih contoh gini, misalnya kamu kayak mendapat momen hidayah, misalnya kamu mendapat pencerahan, kamu kayak ada perubahan signifikan dengan cara hidup kamu, misalnya yang tadi party mulu, minum-minum terus, bukan berarti aku bilang party sama minum-minum nggak boleh ya, tapi image kamu tuh kayak orang-orang mengenal kamu dengan image tertentu, tiba-tiba kamu mendapat kayak panggilan gitu, kamu jadi lebih religius, kamu mencari lebih tahu lebih lanjut lagi tentang agama kamu, misalnya kamu tiba-tiba mau jadi vegan, terus orang-orang di sekitar kamu mulai bertanya, "Lu kenapa kok lu aneh tiba-tiba kayak jadi malaikat tak bersayap?" gitu. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu dan di situ itu adalah godaan cobaan buat kamu gitu. Ya, tapi itu yang harus kamu pahamin gitu. Apakah kamu akan apa ya, di momen seperti itu kamu akan goyang karena tadi ada sesuatu tema tentang stabilitas, orang-orang di sekitar kamu, sesuatu yang aman, familiar. Walaupun gini, aku selalu bilang ya, kadang sesuatu yang familiar itu, yang menyakitkan itu terasa familiar, jadi kita gak keluar dari situ. Nah, di momen ada sesuatu yang berbeda, kita jadi kayak merasa ragu karena itu sesuatu yang gak familiar buat kita. Semoga ini gak terlalu abstrak ya untuk dipahamin. Tapi gini, di dasar deck kamu itu adalah Two of Wands gitu. Two of Wands itu energi orang, oke, gue mendapat momen pencerahan, gue mendapat panggilan, ada sesuatu yang berbicara di hati gue udah sampai di titik tertentu, setelah ini mau kemana? Gitu, panggilan itu, inspirasi itu, pencerahan itu, setelah itu mau diapain? Oke, gue udah sampai di titik ini dengan pencapaian gue, setelah ini gue mau bertahan di zona nyaman yang sudah stabil, atau gue bisa berekspansi lebih. Itu energi Two of Wands. Dan ini berbicara tentang pertumbuhan gitu, dan kamu harus tahu apa gitu yang signifikan untuk pertumbuhan kamu. Dan ketika kamu melangkah di jalan yang signifikan untuk pertumbuhan kamu, entah itu emosional, spiritual, karir, finansial, apapun itu, di situ ada
apa ya, ada sesuatu yang mencerahkan gitu, menghangatkan, ada upgrade, ada pertumbuhan juga di situ. Nah, ini yang harus kamu pahamin. Oke, mungkin reading ini kayak terdengar banyak metafornya gitu dan mungkin terdengar abstrak. Kalau saat ini nggak paham nggak apa-apa, tapi semoga ya seiring berjalannya waktu setidaknya aku sudah, apa ya, planting the seed gitu, sisanya kayak aku percaya ada cara-cara lain untuk semesta berbicara sama kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.